Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Eksyar di rumah dan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Amira, selaku host di podcast spesial ngobrolin seputar syariah ini. Nah, nggak kerasa banget kita udah masuk di episode ketiga dan juga yang terakhir nih teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel kita, aku mau sedikit merecall nih, kita udah bahas apa aja sih di podcast seputar syariah ini gitu ya. Jadi di episode pertama kita udah ngobrolin seputar kenapa sih harus keuangan syariah dan bagaimana hukumnya secara fikih muamalah. Kemudian di episode kedua kita juga udah ngebahas mengenai apa aja sih produk-produk keuangan syariah gitu ya. Kita udah mengupas tuntas karena seperti yang teman-teman ketahui ya, ketika kita berbicara mengenai keuangan syariah itu bukan hanya berbicara mengenai bank syariah aja teman-teman, tapi banyak banget nih produk-produknya yang udah kita kupas tuntas di episode kedua. Dan di episode ketiga kali ini kita spesial akan ngebahas salah satu produk keuangan syariah terutama untuk investasi syariah nih teman-teman. Oke. Jadi sama seperti 2 episode sebelumnya, kita akan mendatangkan narasumber yang tentunya expert nih di bidangnya. Mungkin teman-teman udah gak sabar, langsung aja kita panggilkan narasumber kita kepada Pak Budi. Halo bisa sapa-sapa semuanya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Pak Budi, mungkin aku mau sedikit perkenalkan ya. Pak Budi ini adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang mana konsentrasi beliau itu dari segi finance. Jadi Pak Budi akan memberikan banyak insight ya buat teman-teman semua di rumah. Nah, langsung aja mungkin Pak Budi bisa memperkenalkan dirinya kepada teman-teman di rumah. Ya, makasih Mbak Amira. Jadi saya Muhammad Budi Prasetyo, dipanggil Budi ya. Saya dosen di FEB UI itu sejak 2011 ya di Departemen Manajemen. Saya biasanya mengajar mata kuliah keuangan. Memang dulunya keuangan konvensional ya, cuman karena tertarik sama keuangan syariah. Jadi sama teman-teman di Departemen Manajemen kita sering bikin kajian, penelitian, diskusi bareng gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada program studi bisnis Islam nih di FEB UI. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat tentang keuangan syariah tuh bisa mempertimbangkan untuk kuliah di bisnis Islam FEB UI. Juga ada PEBS ya, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah. Jadi gitulah kira-kira. Luar biasa ya. Oke, jadi udah sedikit berkenalan dengan Pak Budi. Mungkin kita bisa langsung kali ya Pak ngebahas gitu ya tentang sedikit tentang investasi terutama dari perspektif syariah. Oke Pak, jadi mungkin untuk mengawali diskusi kita hari ini gitu ya, jadi belakangan ini tuh muncul banyak isu-isu nih Pak, terutama mengenai equity crowdfunding. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan equity crowdfunding itu sendiri dari sudut pandang syariah itu bagaimana sih Pak? Oke, jadi sebelum kita bicara lebih dalam ya mengenai bagaimana tadi pandangan syariah terkait equity crowdfunding, mungkin di sesi pertama tadi ya, di episode pertama itu pasti sudah dijelaskan tuh ya, bahwa kalau kita bermuamalah melakukan kegiatan ekonomi di dalamnya termasuk investasi, itu kan hukum asalnya boleh ya. Jadi semuanya tuh boleh kecuali ada dalil atau syariat yang melarang. Nah, jadi ya udah hukum asal equity crowdfunding apa boleh gitu ya, nggak ada batasan. Selama dia tidak berbenturan dengan larangan-larangan dalam fikih muamalah, misalkan riba, boror, maisir, penipuan, nah maka nggak ada masalah ya. Jadi kalau tadi ditanya equity crowdfunding dalam pandangan syariah, ya pada dasarnya boleh. Tinggal karena equity crowdfunding itu kan istilah kekinian ya. Dulu sebenarnya yang namanya orang mau jadi pemegang saham, ya kan equity itu kan saham ya, modal ya. Itu kan dia harus beli saham di bursa efek, ya kan. Dia beli saham di bursa efek atau dia beli saham ketika perusahaan itu IPO. Contoh kemarin Bukalapak gitu ya, sama beberapa perusahaan lain yang melakukan IPO. Nah kita kan melalui seperti itu. Tapi bisa jadi ada usaha-usaha kecil yang tuh nggak bisa size-nya kalau dia harus IPO di bursa efek. Cost-nya kan gede ya untuk bisa IPO. Maka mungkin dia bisa beralih ke alternatif lain, yaitu yang sekarang sedang marak, yaitu equity crowdfunding. Jadi basically sama kayak kita beli saham satu usaha, tapi sekarang usaha yang kita mau danai itu usaha yang relatif kecil dan diperantarai oleh
platform. Ya, makanya disebutkan crowdfunding ya. Misalkan saya cuma punya duit 1 juta, sementara dia butuhnya untuk bisnisnya butuh 1 miliar gitu. 1 miliar kalau mau IPO kan kecil banget ya, nggak nutup biayanya gitu. Makanya kemudian pakai crowdfunding itu bisa jadi solusi. Kalau di Amerika tuh banyak tuh ya merek-merek beberapa produk digital, misalkan smartwatch itu yang seingat saya itu didanai oleh equity crowdfunding. Nah di Indonesia memang belum populer karena nggak sebanyak peer-to-peer lending ya. Jadi belum terlalu populer. Tapi basically secara syariah selama dia yang kita danain itu bisnisnya bukan bisnis yang haram ya. Bisnis yang haram kan sedikit, yang halal kan jauh lebih banyak kan. Jadi benar. Mestinya nggak ada masalah. Ya. Dan governance-nya, tata kelola investasinya itu juga benar-benar diperhatikan, maka rasanya sih nggak ada larangan yang sangat-sangat ketat untuk kita terlibat dalam investasi seperti itu. Oh gitu. Emang berarti equity crowdfunding ini lebih diperuntukkan untuk UMKM ya Pak ya? Iya. Dari segi size perusahaannya emang lebih kecil. Iya. Okay. Karena kan pasti yang disasar kan adalah kayak kita nih ya, yang duitnya nggak banyak gitu ya, yang duitnya cuman berapa sih sisa duit nganggurnya gitu ya. Kalau dia mau cari dana lebih gede ya larilah ke bursa efek gitu. Cuman tentu biayanya lumayan. Berarti emang cocok banget nih buat sobat-sobat Exer di rumah yang emang tertarik nih pengen mulai investasi tapi yang nilainya tuh nggak besar-besar banget dulu gitu ya. Cocok banget. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat bilang ya kalau sekarang kan emang lagi happening peer-to-peer lending gitu ya. Kira-kira perkembangan kedepannya apakah equity crowdfunding ini akan menggeser peer-to-peer lending atau gimana sih Pak? Ya, menurutku sih enggak ya. Karena masing-masing tuh pasti punya segmennya ya. Masing-masing itu punya peruntukannya masing-masing. Karena kalau di dalam dunia investasi itu kan memang investasi itu kita bisa kategorikan ke dalam 2 bagian ya. Pertama investasi berbasis hutang, itulah peer-to-peer lending. Namanya aja lending kan. Berarti kan kita meminjamkan pihak lain. Kalau equity itu berarti kita basisnya adalah penyertaan. Jadi kayak kita beli saham. Ya, uang kita kasih ke perusahaan, atas uang itu kita jadi pemilik perusahaan itu. Ya, jadi menurut saya itu ini masalah skema aja ya. Tentu yang namanya peer-to-peer lending mungkin akan lebih mudah dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi mungkin lebih gede size-nya sekarang. Tapi kalau equity crowdfunding lebih advance untuk memahami itu. Orang butuh literasi yang agak lebih tinggi tuh dibandingkan peer-to-peer lending. Jadi mungkin pertumbuhannya tidak akan setinggi peer-to-peer lending, tapi pasti akan ada segmennya. Nah, tergantung kita mau preferensi kita mau yang mana. Misalkan kalau saya lebih ketat sama risiko, ya mungkin saya akan peer-to-peer lending aja. Kalau saya lebih longgar terhadap risiko, saya berani ambil risiko lebih tinggi, mungkin saya bisa equity crowdfunding. Gitu. Jadi sama kayak orang beli saham sama beli sukuk misalkan. Ya kan, orang yang lebih pinginnya aman ya dia beli sukuk atau buka deposito aja di bank syariah. Tapi kalau orang yang lebih agresif dia bisa terima risiko lebih banyak untuk mengejar keuntungan yang juga lebih banyak, ya dia akan beli saham gitu kan. Jadi pasti dua-duanya itu saling melengkapi. Ini masalah variasi gitu. Justru yang nggak bagus adalah kalau variasinya itu terlalu sedikit. Misalkan nggak ada equity crowdfunding, adanya peer-to-peer lending aja. Jadi orang nggak punya pilihan, saya mau didanai dengan yang seperti apa gitu. Ya kalau ada banyak pilihan kan orang bisa milih ya. Si yang mau bisnis juga bisa milih, dia mau didanai dengan skema seperti apa. Orang yang punya uang juga bisa milih, saya mau investasi dengan cara apa gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan Bapak udah sedikit ini ya, sedikit ngebahas juga mengenai pertanyaan yang mau saya tanyakan nih Pak. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, saya tuh pengen nanya banget nih, gimana sih pendapat Bapak mengenai faktor-faktor, terutama buat teman-teman di rumah ya, yang pengen mulai investasi gitu ya. Karena kan ada beberapa jenis investor gitu, ada yang risk taker, risk averse gitu ya. Mungkin boleh dijelasin nggak sih Pak, kalau misalkan kayak saya tipe yang risk averse, saya tuh harus cenderung investasinya kemana gitu. Ini Bapak udah sedikit nyinggung, mungkin boleh dijabarin lagi Pak. Gitu. Jadi orang kadang, terutama anak-anak muda ya, generasi Z, milenial tuh kadang suka galau ya. Dia gampang terpengaruh influencer gitu ya. Investasi itu penting gitu ya, tapi dia bingung mau investasi seperti apa
gitu ya. Nah, ini yang paling penting harus kita sadari adalah setiap kita itu sudah punya semacam risk appetite ya. Saya sama Mbak Amira tuh beda cara pandang terhadap risiko. Bisa jadi Mbak Amira lebih agresif. Ya, lebih agresif berarti apa? Berani ambil risiko lebih banyak dibanding saya. Saya lebih konservatif misalkan, ya, pinginnya yang lebih aman investasinya. Tapi Mbak Mira nggak apa-apa deh yang risikonya lebih tinggi, tapi returnnya lebih tinggi juga dong, gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat kebanyakan orang itu kan risk averse sebenarnya. Iya, benar sekali. Hanya orang main judi yang risk taker, risk lover gitu kan, karena dia yang dilihat tuh cuman returnnya doang, dia nggak lihat risiko. Orang main judi kan yang dilihat kemungkinan dia menang, kemungkinan dia kalah sama sekali nggak dia hitung gitu ya. Kalau orang pada umumnya itu risk averse, dia selalu berpikir bahwa saya nggak mau ambil risiko lebih banyak kalau tidak dikompensasi dengan return yang sepadan, dengan imbal hasil yang sepadan. Pertanyaannya kan adalah sejauh mana saya berani ambil risiko untuk ngincer return yang sepadan itu kan. Nah, jadi setiap orang tuh beda-beda. Kalau misalkan ya dari beberapa yang umum aja yang general, orang yang udah pensiun sama orang yang masih muda, ya misalkan Mbak Mira kerja atau bisnis udah sekian lama, udah punya income yang stabil gitu ya, udah bisa saving, masih single mungkin ya, usia masih under 30 ya, wah, masa produktifnya masih lama, ya mungkin berani untuk beli produk-produk investasi yang risikonya lebih tinggi ketimbang orang tua yang udah pensiun ya, yang pinginnya tuh dia selama masa pensiun dia dapat income yang stabil dari pensiunnya dia gitu kan, ya mungkin dia nggak mau investasi di produk investasi yang berisiko tinggi, dia pinginnya yang aman-aman aja gitu. Jadi orang pasti akan tersegmentasi berdasarkan risk preference-nya, preferensi dia terhadap risiko. Nah biasanya tuh ya kalau kita mau investasi di lembaga keuangan, misalkan kita mau beli reksadana, itu biasanya si manajer investasinya ngasih kuesioner, gitu ya. Dia ada pertanyaan, nanti dari pertanyaan itu kita di scoring, kita masuk ke tipe investor yang jangka pendek atau jangka panjang, atau yang konservatif atau agresif, gitu ya. Itu udah ada pilihan produknya tuh, gitu. Jadi kita harus tahu ya, kita preferensi kita terhadap risiko itu seperti apa. Jangan ke pengaruh orang, karena setiap orang tuh beda-beda. Misalkan uang yang saya punya kan beda dengan uang yang Mbak Amira punya, ya. Itu udah beda. Kemudian kebutuhan saya sama kebutuhan Mbak Amira juga beda. Kebutuhan teman-teman juga beda juga. Ya kan? Jadi jangan sampai kita terpengaruh orang. Cari-cari referensi boleh, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain dalam, wow dia beli saham ini, saya juga ikutan beli, dia investasi di kripto, saya juga mau kripto gitu. Padahal bisa jadi itu di luar risk profile kita. Nah itu penting tuh. Kita harus merenung dulu sebelum investasi, karena kan itu duit ya. Ingat, kita investasi itu kan ingin mengharapkan keuntungan. Ya, bukan kayak lagu tuh ya, hanya memberi tak harap kembali. Nah itu lagu ini namanya. Kalau kita investasi itu kita invest untuk dapat untung, nggak ada orang yang mau dapat kerugian ya. Memang itu risikonya tuh, selalu ada risiko kerugian, tapi kan kita ingin ngincer keuntungannya dengan memanage potensi kerugiannya. Gitu Mbak Amira. Oke, ngomongin resiko, tadi kan dari segi ini ya, resiko investasi. Kalau kita ngomongin resiko kesyariahan Pak ya, balik lagi juga ngomongin peer-to-peer lending sama equity crowdfunding. Kira-kira dari resiko syariahnya gitu ya, ada nggak sih yang perlu kita misalkan sebagai investor harus hati-hati nih ketika kita menggunakan fitur equity crowdfunding dan peer-to-peer lending gitu, resiko yang perlu kita perhatikan lebih dalam gitu Pak dari segi syariah mungkin? Kalau risiko yang terkait syariah, pertama kita harus pastikan dia comply ya, syariah compliance-nya itu terpenuhi. Berarti sejauh mana misalkan kita mau pilih peer-to-peer kah atau equity crowdfunding kah, dia yang tadi saya bilang di awal, dia tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu kan. Nah memang kalau di dunia fintech supporting sistemnya masih terus berjalan ya, masih terus berkembang. Beda dengan di bank syariah, beda dengan di pasar modal, di bursa efek, itu yang supporting sistem syariahnya itu udah sangat mapan gitu ya. Artinya kalau saya mau beli saham tapi nggak pingin yang bertentangan dengan syariah, saya tinggal lihat aja daftar efek syariah apa aja tuh, daftar saham syariah, Telkom misalkan, Telkom masuk daftar efek syariah. Kenapa? Karena sudah ada
pihak yang secara reguler itu mengeluarkan keputusan tentang itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita tinggal percayakan saja tuh. Kalau kita mau ke bank syariah, ada Dewan Pengawas Syariah, ya. Nah kalau kita ke fintech, ya, nah itu memang belum semapan di perbankan sama di pasar modal. Jadi kalau misalkan fintech peer to peer lending syariah, dia udah pakai embel-embel syariah, dia pasti udah punya DPS dong gitu ya. Jadi kita bisa lebih aman dan nyaman. Tapi kalau yang nggak ada embel-embel syariah kan belum tentu juga dia nggak syariah. Cuman kita harus screeningnya, kita harus mandiri gitu. Kita harus lihat kontraknya gimana, produk yang mau didanai apa. Tapi saya yakin sih ya, yang namanya tren digitalisasi, tren digital di masa depan itu kan mereka selalu ingin mengungkapkan informasi itu setransparan mungkin. Kayak kita beli di Tokopedia kan informasinya kan transparan ya, informasi produk, review dan sebagainya. Saya yakin di dunia fintech termasuk equity, crowdfunding maupun peer-to-peer lending juga sama. Gitu. Jadi kita lebih mudah mengakses apakah itu sesuai syariah apa enggak. Jadi kalau menurut saya risiko syariah yang paling awal kita harus perhatikan adalah dia harus sesuai syariah dulu. Baru habis itu kita hitungan ya. Tadi risiko untung ruginya gimana? Gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dipahami secara hati-hati ya sama teman-teman yang mau investasi di investasi syariah. Oke gitu. Oke Pak, kalau ngobrolin tadi ya pihak-pihak yang ibaratnya yang mengawasi dari segi, kalau tadi pasar modal mungkin udah ada, perbankan udah ada. Nah kira-kira kalau di fintech sendiri, kira-kira itu nanti akan dipegang siapa sih Pak? Pihak yang akan bertanggung jawab mungkin dari segi kesyariahannya, apakah OJK kah atau BI atau gimana? Kalau di kita kan ada Majelis Ulama ya. Majelis Ulama Indonesia itu punya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional inilah yang secara reguler mengeluarkan fatwa-fatwa khusus untuk yang berkaitan dengan muamalah, ya kan? Jadi saya yakin sih nanti fintech arahnya ke sana juga, akan menjadi subjek fatwanya dari DSN MUI. Yang kemarin baru keluar kalau nggak salah tuh juga ada tuh beberapa fatwa terkait dengan fintech ya, entah peer to peer apa equity crowdfunding saya lupa ya. Tapi seingat saya di fatwa terbaru DSN MUI itu sudah ada. Nah, itu dari sisi hukum syariahnya. Dari sisi hukum positifnya ada OJK. Ya, artinya OJK harusnya mengawasi peer to peer lending kah, kemudian equity crowdfunding atau fintech yang lain dalam objek pengawasannya mereka. Jadi ada dua pihak tuh Mbak. Ya, tentu kalau yang syariah pasti OJK akan gandeng DSN MUI. Gitu. Oke Pak. Oke Pak, berbicara ke depannya juga nih Pak. Kira-kira ke depannya bakal gimana sih Pak perkembangan produk? Apakah akan terus berkembang atau kira-kira produk apa aja sih ke depan yang bakal terus berkembang? Kalau menurut saya sih pasti akan berkembang ya. Karena pasti. kan kita negara yang terus mengembangkan industri keuangannya. Contohnya misalkan di saham, sekarang kan investor retail makin banyak nih. Iya benar-benar. Yang dulunya nggak sebanyak sekarang jadi lebih banyak dengan perantaraan teknologi tentunya ya. Jadi kalau saya lihat ke depan mungkin kita belum akan sophisticated Amerika kali ya sebagai negara yang industri keuangannya paling maju di dunia, tapi at least produk-produknya akan lebih variatif. Ya. Investornya akan lebih banyak. Ya, kemudian regulasinya mungkin juga akan lebih improve ya, karena kan dunia investasi ini kan dunia yang nggak boleh sembarangan gitu ya, dia harus diregulasi juga karena kalau enggak gawat nanti ya, bahkan banyak penipuan, investasi bodong dan sebagainya. Itu pun dengan diregulasi dengan ketat pun pasti masih ada ya Pak ya. Ya kan, jadi menurut saya sih prioritas pertama di masa depan adalah edukasi, peningkatan financial literacy, karena kalau kita udah bicara investasi kita butuh satu tingkat literasi yang cukup ya. Nah, masalahnya di kita tuh orang kebanyakan sok-sok tahu gitu, padahal sebenarnya literasi dia tuh nggak cukup gitu. Cuman tahu tabungan deposito, kemudian dia berani main saham gitu kan, atau berani ikutan investasi apalah yang sekarang banyak binary option misalkan gitu ya. Itu sebenarnya dia ya gimana ya, mungkin literasinya nggak cukup, atau udah tahu tapi main api gitu ya, akhirnya ya kena risikonya sendiri. Nah itu yang menurut saya di ke depan itu produk pasti akan bervariasi tentu, cuman yang di sisi itulah menurut saya regulasi dan
Literasi pemahaman ya. kita tuh literasi itu penting banget ya, karena kalau enggak ya akan banyak lagi kasus-kasus di masa lalu terulang lagi gitu. Iya betul setuju. Wah nggak kerasa banget ya kita udah berada di penghujung podcast ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan khusus nih seputar podcast kita pada hari ini, teman-teman bisa langsung aja DM di Instagram @bif_febui. Nanti kita akan coba menjawab nih pertanyaan teman-teman. Mungkin kita udah berada di penghujung podcast kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi suatu ilmu yang berkah ya buat teman-teman juga. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.